Profil negara. Negara ini bernama lengkap Kerajaan Maroko, dengan raja sebagai kepala negara serta Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Rabat. Secara geografis, Maroko berada di benua Afrika Utara, serta berbatasan dengan negara Aljazair di sebelah timur, di sebelah barat dengan Samudra Atlantik, di sebelah selatan dengan wilayah sengketa Sahara Barat, serta di sebelah utara dengan Laut Mediterania. Di utara negara Maroko juga terdapat dua kota kecil yang merupakan kota otonomi milik negara Spanyol, teman-teman, yaitu Ceuta dan Melilla. Luas wilayah negara Maroko sebesar 446.550 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 37.984.655 jiwa. Negara ini mayoritas penduduknya menganut agama Islam, sedangkan untuk etnis, sebagian besar adalah etnis Arab. Untuk bahasa resmi yang dipakai di Maroko ada dua, yaitu bahasa Arab dan bahasa Tamazight. Indeks pembangunan manusia di negara ini menduduki peringkat 120 dunia. Negara Maroko termasuk sebagai negara yang berkembang, dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Perekonomian negara Maroko sangat bergantung pada tambang minyak bumi dan gas alam, tambang fosfat, industri pembuatan mobil, industri tekstil dan pakaian, industri komponen listrik, produk buah-buahan dan sayuran, produk perikanan, serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Spanyol, Prancis, dan India. Lalu mata uang yang dipakai di negara ini bernama dirham Maroko. Dengan kurs, 1 dirham setara dengan 1.597 rupiah. Kehidupan di Maroko. Tahukah kalian jika negara ini sifat penduduknya itu hampir sama dengan orang-orang Indonesia, yaitu santuy-santuy. Maroko adalah salah satu negara yang memiliki angka literasi tertinggi di benua Afrika, teman-teman. Berkat pendidikan gratis 12 tahun dari pemerintah, 88% pria serta 74% wanita di negara ini dapat membaca dan menulis. Patut kalian ketahui jika Maroko adalah negara yang memiliki universitas tertua di dunia, teman-teman. Kampus ini bernama Al-Qarawiyyin. Kampus ini dibangun di tahun 857 Masehi, di masa zaman keemasan Islam. Kampus ini letaknya di kota Fes, kota terbesar kedua di negara Maroko setelah kota Casablanca. Untuk angka kemiskinan, pada tahun 2024 terdapat 6% penduduk di Maroko yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sedangkan untuk UMR per April 2024 sebesar 2.828,71 dirham per bulan, atau sekitar 4.500.000 rupiah per bulan. Ya mirip-mirip lah kayak UMR di negara kita Indonesia. Bisa dipastikan biaya hidup di Maroko juga nggak jauh beda nih dengan negara kita. Kerajaan. Raja Maroko saat ini bernama Mohammed ke-6. Beliau naik tahta di tahun 1999 yang lalu, setelah ayahnya Raja Hasan II meninggal dunia. Raja Maroko ini merupakan raja terkaya keempat di dunia, teman-teman. Dengan harta kekayaannya itu ditaksir mencapai 8,2 miliar dolar atau sekitar 127,8 triliun rupiah. Wow. Ternyata Kerajaan Maroko memiliki dua perusahaan induk dan merupakan perusahaan terbesar di negara ini. Nah, kekayaan Raja Maroko didapatkan dari kedua perusahaan induk ini, teman-teman. Yang agak lucu nih, di tahun 2010 yang lalu, sang Raja Maroko ini terjerat kasus dugaan korupsi setelah bocornya dokumen rahasia dari Wikileaks. Tapi ya begitu, karena beliau itu adalah raja, kasusnya menguap begitu saja. Ada lagi nih, kali ini bikin rakyat Maroko itu marah, yaitu ketika sang raja pada tahun 2013 yang lalu mengampuni 48 narapidana dari Spanyol. Salah satunya bernama Daniel Galvan, seorang pedofilia yang meruda paksa 11 anak-anak. Ia dijatuhi hukuman 30 tahun penjara, teman-teman. Baru 2 tahun masuk penjara, malah diampuni dan dibebaskan oleh sang raja. Duh. Patut kalian ketahui jika Raja Maroko memiliki gaji yang sangat besar. Kalian tahu? Dalam 1 tahun, gaji Raja Maroko itu sebesar 7,6 miliar rupiah.
Itu belum termasuk uang jajan ya teman-teman. Kalian tahu, pemerintah Maroko juga setiap tahunnya memberikan uang sebagai dana kerajaan sebesar 15 miliar rupiah per tahun. Uang ini nih dapat digunakan oleh raja dan anggota keluarga untuk biaya makan sehari-hari, beli baju, liburan, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Raja Maroko sendiri memiliki 2 orang anak. Yang pertama bernama Pangeran Putra Mahkota, Moulay Hassan, dan yang satunya bernama Putri Lala Khadijah. Tapi sayangnya teman-teman, sang raja kini telah menduda karena telah bercerai dengan istrinya di tahun 2018 yang lalu. Maghrib. Tahukah kalian jika Maroko nama aslinya itu bukan Maroko teman-teman, melainkan Kerajaan Al-Maghrib, yang artinya Kerajaan Tanah Matahari Terbenam. Sedangkan nama Maroko berasal dari sebuah kota di sini yang bernama kota Marrakesh. Di zaman dahulu, Marrakesh adalah ibu kota dari berbagai kesultanan yang berdiri di sini. Nah, para penjelajah Spanyol yang datang ke sini tuh kesulitan untuk menyebut nama Marrakesh. Kena lidah Spanyol, Marrakesh berubah jadi Marrucos. Lalu disederhanakan lagi menjadi Maroko. Kena orang Indonesia, C-nya itu berubah jadi K. Sejarah namanya begitu ya teman-teman. Maroko tetap dipakai sebagai nama internasional, sedangkan orang-orang di sini tetap menggunakan nama Al-Maghrib. Penjajah. Tahukah kalian teman-teman, jika Maroko adalah salah satu negara di dunia ini yang masih menjajah? Lah, menjajah apa, Min? Sahara Barat, teman-teman. Di bab sejarah kan sudah Pak Min ceritain tuh tentang sejarah antara Sahara Barat dan Maroko. Sahara Barat yang kini diklaim sebagai wilayah Republik Demokratik Arab Syahrawi ini, 70% dari wilayahnya diambil oleh Maroko. Sahrawi cuma dikasih 30% saja, teman-teman. Itu pun terisolasi di tengah-tengah gurun dengan dijaga ketat oleh tentara Maroko di perbatasannya. Emang wilayahnya kayak mana, Min? Oke, sini Pak Min jelasin. Sahara Barat letaknya di sini. Nih, wilayah Sahara Barat ini cukup besar, teman-teman. Luasnya mencapai 266.000 km persegi. Yang ini Maroko. Saat ini, wilayah Sahara Barat 70% sudah diambil oleh Maroko. Nih, wilayah Republik Arab Syahrawi itu dikit banget tuh yang ijo-ijo tuh. Nah, seperti namanya pasti kalian bisa menebak. Wilayah Sahara Barat ini hampir semua daratannya itu tertutup oleh gurun Sahara. Gurun Sahara itu nggak bisa ditanami apa-apa cuy. Tanah di Sahara Barat yang bisa dibuat pertanian itu cuma 0,02% saja teman-teman. Tuh, betapa tandusnya tempat ini. Sedangkan penduduk yang mendiami Sahara Barat itu sebesar 565.681 jiwa. Negara Maroko ingin mengambil alih Sahara Barat karena wilayah tandus ini menyimpan cadangan minyak bumi dan gas alam yang besar. Selain itu juga ada tambang fosfat yang sangat signifikan. Sampai saat ini, status Sahara Barat itu masih tidak jelas teman-teman. Bahkan Sahara Barat adalah satu-satunya wilayah di dunia ini yang statusnya itu nggak jelas. Malah ada kejadian yang unik nih. Karena Maroko adalah sebuah negara yang memiliki hubungan dekat dengan negara-negara di barat. Banyak tuh negara-negara barat yang mendukung Maroko mencaplok Sahara Barat. Seperti Amerika, Prancis, Serbia, sampai Israel juga mendukung Maroko. Loh, kenapa ada Israel, Min? Nah ini, Maroko dan Israel memang memiliki hubungan kerjasama teman-teman. Maroko bahkan mengakui kedaulatan Israel pada tahun 2020 yang lalu. Nah, sebagai imbalannya, Maroko meminta Israel untuk mendukungnya dalam upaya mencaplok Sahara Barat. Wah, sama-sama negara pencaplok nih. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Apakah seharusnya Sahara Barat itu diberikan kemerdekaan atau mending ikut Maroko saja? Tulis di komentar ya teman-teman. Kota unik. Tahukah kalian jika Maroko memiliki kota unik yang bernama Aït Ben Haddou? Lokasinya ada di sini teman-teman. Kota yang terlihat sangat gersang ini letaknya di tengah-tengah gurun Sahara teman-teman. Dan dibangun menggunakan lumpur. Tuh, unik banget kan? Diperkirakan kota kuno ini telah berdiri sejak 1000 tahun yang lalu. Wih, lama bener cuy.
Kota ini ternyata juga sampai hari ini masih dihuni oleh manusia, teman-teman. Tercatat ada 300 orang yang tinggal di kota ini. Nah, karena keunikan bangunannya tersebut, kota ini sering banget dipakai untuk syuting film-film Hollywood. Nih, daftar filmnya. Kalian ada yang pernah nonton? Selain itu, ada juga kota kuno yang bernama Volubilis. Tahukah kalian jika kota ini didirikan oleh bangsa Romawi pada abad pertama Masehi atau 2000 tahun yang lalu? Letaknya ada di sini. Tapi sayangnya teman-teman, kota kuno Volubilis ini telah ditinggalkan oleh penduduknya sejak abad ke-11. Lalu terkena oleh gempa dan hancur seperti yang kita lihat saat ini pada abad ke-18. Di zaman dahulu, pasti kotanya itu sangat megah banget. Kalian kalau mau traveling ke Maroko, jangan lupa ya untuk mampir ke dua kota kuno ini. Hal unik di Maroko. Tahukah kalian jika Maroko adalah negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Amerika Serikat, yaitu di tahun 1777. Maroko adalah negara dengan jumlah turis asing terbesar di benua Afrika, teman-teman. Dengan 18,1 juta turis asing pada tahun 2024. Itu aja dari bulan Januari sampai Juli. Emang sih, Paimin akui, wisata di Maroko itu keren-keren. Kalian tahu minuman teh? Minuman teh merupakan minuman nasional di negara Maroko ini, teman-teman. Tehnya itu teh hijau yang dicampur dengan daun mint, lalu dikasih gula. Nikmatnya. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan ciao!